Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Setiap hari adalah kesempatan bagi Anda dan saya, serta kita semua, untuk menghadirkan secara nyata kasih Allah melalui kegiatan, pekerjaan, dan tindakan nyata kita di dalam lembaran kehidupan kita. Tidak hanya untuk orang-orang yang kita cintai, melainkan untuk mereka yang juga menjadi musuh kita. Menjadi murid Kristus berarti kita harus mampu memutus rantai kejahatan dengan mencintai dan mengasihi musuh kita agar tidak ada lagi kejahatan yang datang di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengutus Putramu untuk menebus kami. Semoga kami semakin giat berusaha untuk mewujudkan keadilan dan belas kasih di tengah-tengah kami, terutama di dalam menapaki persiaran hidup di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Seringkali ketika Anda dan saya serta kita semua membiarkan apa yang jahat terjadi pada diri kita, bahkan membiarkan orang lain mengendalikan kita untuk melakukan kejahatan, Anda dan saya serta kita semua harus segera menyadari itu. Harus segera berbalik kepada Tuhan. Jika kita melakukan hal yang serupa seperti Raja Ahab, raja bangsa pilihan yang di Samaria itu, yang ditegur oleh Elia karena dia membiarkan istrinya mengendalikan dirinya, dan juga ia membiarkan sesuatu yang jahat terjadi di dalam hidupnya. Kita diingatkan bahwa seringkali ambisi yang tak teratur dan nafsu yang tak teratur membuat Anda dan saya serta kita semua tidak lagi bisa mengendalikan diri kita. Bahkan akhirnya Anda dan saya serta kita semua melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Memang seringkali kita mengatasnamakan kekuasaan. Bahkan seringkali kita dengan mudah mengatakan mereka dengan rela kok memberikan segala sesuatu itu kepada raja. Tetapi raja menggunakan kekuasaannya untuk menekannya sehingga pemilik tanah tidak memiliki kehendak yang bebas untuk memberikan secara tulus tanahnya kepada istri sang raja. Dari peristiwa yang dikisahkan di dalam bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, kita diajak untuk merefleksikan, apakah hingga saat ini Anda dan saya serta kita semua masih sering melakukan dan membiarkan sesuatu yang jahat terjadi di dalam hidup kita, dan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh raja bangsa pilihan yang di Samaria itu. Seringkali hanya karena ingin memuaskan ambisi kita, kita bahkan rela mematikan karakter baik yang ada pada diri sesama kita. Bahkan kita rela menghadirkan permusuhan di dalam persiaran hidup kita. Yang penting kita dilihat sebagai orang yang benar, kita dilihat sebagai orang yang berkuasa.
seringkali ambisi yang berlebihan yang tanpa menyadari kemampuan dirinya sendiri seringkali justru mendatangkan kehancuran yang ada di dalam persiaran hidup kita. Di dalam Injil suci menurut Matius pada hari ini, kita diajak untuk berani mengasihi musuh-musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita atau yang mempersulit perjalanan persiaran hidup kita atau yang menipu kita. Sebuah hukum yang lain yang dikatakan oleh Yesus yang berpesan kepada Anda dan saya serta kita semua yang mengaku diri sebagai murid Kristus. Jika kita sebagai muridnya, maka kita harus mampu mengasihi mereka yang memusuhi kita, bahkan mereka yang melukai hati kita. Suatu perintah yang tidak mudah dan berat untuk dilakukan. Tetapi itulah keutamaan orang beriman. Anda dan saya serta kita semua diajak untuk mencintai dengan tulus ikhlas. Jika kita baik kepada mereka yang kita cintai, ketika kita baik kepada mereka yang kita sukai, atau bahkan mereka yang menjadi sahabat kita, maka perbuatan yang kita lakukan tidak lebih baik daripada mereka yang seringkali memaksa meminta uang di jalan-jalan, tetapi mereka berjuang demikian untuk melakukan sesuatu yang baik bagi keluarga dan anak-anak mereka. Apa bedanya dengan mereka? Maka sebagai orang beriman harus berani menunjukkan kualitas yang berbeda dari mereka yang tidak mengenal Tuhan, yaitu berani melangkah lebih jauh, yaitu menghadirkan kasih itu dengan nyata. Jika kita tidak mampu mengasihi secara langsung mereka yang sudah menyakiti, minimal kita memberikan dan membawa mereka di dalam doa kita untuk sesuatu yang baik dan bukan untuk mengutuknya dan bukan untuk menjatuhkan sumpah serapah yang menghadirkan hukuman bagi mereka yang melukai kita. Kita diajak bahkan di dalam doa kita berdoa untuk mereka yang bahkan menyakiti kita. Kebahagiaan dengan orang yang dicintai bukan karena kita melakukan sesuatu yang disenangi, tetapi ketika kita mampu untuk berkorban dan berani memaafkan serta memeluk orang yang kita cintai yang pernah melukai hati kita. Beriman berarti berani menghadirkan kedamaian meskipun yang ada di hadapan kita adalah musuh kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Allah akan hadir secara nyata di dalam lembaran kehidupan kita jika kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan. Mencintai dan mengasihi yang berasal dari Tuhan senantiasa berani menunjukkan kebenaran dan kebaikan. Karena mencintai tidak akan pernah membiarkan dia yang kita cintai terjerumus hanya karena kita merasa kasihan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.